Kami dari perwakilan kelompok RBL kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil dari RBL kami dengan judul Uji Kemampuan Termomaterial Bahan Penggorengan melalui Sumber Panas Berbasis IT. Nah, perkenalkan, nama saya Dava Nabil. Dan perkenalkan, nama saya Farah Atala. Nanti Fardan sama Haifa Ya. Ya udah. Perkenalkan, nama saya Afardan Putra Fasadani dari kelas 12 MIPA 1 nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Haifa Felicia, kelas 12 MIPA 1, absen 22. Jadi latar belakang kami melakukan RBL ini adalah kami ingin mengetahui pengaruh dari berbagai jenis material penggorengan terhadap konduktivitas termal dengan menggunakan minyak goreng kelapa sawit sebagai variabel terikat. Jadi kami akan menggunakan timer untuk menghitung waktu dari setiap material penggorengan, lalu kompor yang sudah dimodifikasi sehingga dapat menyalakan api dalam bentuk yang stabil. Lalu kami mengumpulkan data-data tersebut dapat dimasukkan ke dalam persamaan konduktivitas termal, konduksi, dan mencari besar nilai konduktivitas termal setiap jenis penggorengan. Lalu beberapa rumusan masalah dari RBL kami, yaitu yang pertama adalah bagaimana efisiensi jenis material penggorengan berdasarkan konduktivitas termal dari material penggorengan. Lalu yang kedua yaitu bagaimana nilai konduktivitas termal material penggorengan dari berbagai material penggorengan yang diuji cobakan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan kali ini. Nah, yang pertama adalah siapkan tabel pengamatan dan alat-alat yang diperlukan. Tabel pengamatan ini merupakan tabel yang nantinya digunakan untuk mengisi data-data dari hasil percobaan. Kemudian, yang kedua, sambungkan steker alat kontrol pemantik otomatis ke stop kontak. Hal ini dilakukan karena energi listrik merupakan salah satu energi yang digunakan dalam percobaan ini. Yang ketiga, atur temperatur acuan menuju suhu 170 derajat Celcius pada termostat pada alat kontrol pemantik otomatis. Yang keempat, sambungkan selang gas LPG pada alat kontrol pemantik otomatis ke gas LPG. Gas LPG juga merupakan salah satu sumber energi yang digunakan, di mana berfungsi untuk menghidupkan nyala api pada kompor. Yang kelima adalah taruh penggorengan ke atas tungku alat kontrol pemantik otomatis. Kemudian, yang keenam adalah memasukkan minyak goreng sebanyak 200 ml ke dalam penggorengan. Jumlah atau volume minyak goreng sebanyak 200 ml ini jumlahnya akan tetap di masing-masing jenis penggorengan. Kemudian yang ketujuh adalah masukkan sensor termostat dan termometer penggorengan ke penggorengan. Yang kedelapan, nyalakan sistem dengan memencet tombol on pada perangkat. Dan yang kesembilan, amati dan catat perubahan suhu pada termometer dan catat waktu hingga kompor mati dengan otomatis. Hasil dari percobaan ini, data-datanya bisa langsung kita catat atau kita masukkan ke dalam tabel yang sudah dibuat pada langkah pertama tadi. Nah, ulangi langkah-langkah tersebut sebanyak 10 kali dengan material penggorengan yang berbeda-beda. Setelah itu, isi tabel pengamatan yang telah dibuat tadi dan melakukan analisis terhadap hasil pengamatannya. Untuk material pertama dalam percobaan kami adalah kaca. Material kaca yang kami gunakan memiliki ketebalan 5,65 x 10⁻³ meter dan luas permukaan yang terpapar api 0,0188 meter persegi. Data lainnya yaitu minyak goreng sebagai perantara acuan temperatur yang kami gunakan memiliki kalor jenis sekitar 2400 Joule per kilogram Celcius dan memiliki massa 0,197 kg. Temperatur acuan diukur dari temperatur minyak adalah 170 derajat Celcius yang merupakan titik didih dari minyak tersebut. Data yang dihasilkan adalah sebagai berikut. T0 dari wajan dan minyak berkisar pada suhu ruangan tempat dilaksanakannya percobaan, yaitu sekitar 30 derajat Celcius. Untuk T akhir material tidak akan selalu sama dengan temperatur akhir minyak, dikarenakan tidak semua kalor tersalurkan ke minyak. T akhir material berkisar kurang lebih 170 hingga 180 derajat Celcius. Waktu yang dibutuhkan minyak untuk mencapai 170 derajat Celcius pada material kaca yaitu sekitar 160 hingga 170 second. Dihitung dari hasil K dari semua data yang telah didapat, dihasilkan rata-rata K sekitar 0,799 Joule per second meter Kelvin, yang memiliki akurasi sekitar 95% jika dibandingkan dengan konstanta acuan dari kajian literatur, yaitu sekitar 0,84 Joule per second meter Kelvin. Dan pada saat kami melakukan penyusunan laporan, kami mengetahui bahwa metode yang kami gunakan untuk mengukur nilai konstanta tidak tepat. Seharusnya kalor dari material yang tersalurkan tidak boleh mengalir keluar ke lingkungan.
agar dapat diukur dengan akurat. Yang menyebabkan pengukuran dari material kaca di sini cukup akurat adalah sifat kaca itu sendiri, yang merupakan isolator sehingga kalor yang sudah masuk dari api tidak dengan mudah keluar menuju lingkungan, dan sebagian besar masih terperangkap pada material. Sifat isolator kaca ini sendiri disebabkan oleh susunan elektron valensi yang terikat sehingga elektron tidak dapat bergerak dengan bebas, begitupun kalor yang sudah masuk. Untuk material kedua dalam percobaan kami adalah keramik. Kami mengukur ketebalan penggorengan keramik menggunakan jangka sorong dan didapatkan hasil bahwa ketebalan keramik adalah 3 × 10⁻³ meter. Luas permukaan kami dapatkan dengan rumus luas lingkaran dan hasilnya 0,028 meter persegi. Untuk T awal minyak dan T awal wajan adalah suhu ruangan di mana kita melaksanakan percobaannya. Kami melakukan percobaan berulang sebanyak 10 kali dengan T awal minyak sebesar suhu ruangan dan T akhir minyak yang ditetapkan konstan, yaitu 170 derajat Celcius. Suhu awal wajan sebesar suhu ruangan dan suhu akhir wajan sekitar 172 hingga 180 derajat Celcius. Dan rata-rata K yang kami dapatkan adalah 0,53 Joule per second meter Kelvin dan akurasi yang didapat sebesar 66,56% jika dibandingkan dengan nilai K pada kajian literatur sekira 0,8 Joule per second meter Kelvin. Menurut kami sebagai peneliti, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai K pada percobaan keramik ini yang berbeda dengan kajian literatur. Pertama, dari jenis materialnya. Yang digunakan pada percobaan kami tidak mengetahui apakah adanya perbedaan jenis keramik atau tidak. Yang kedua, adalah segi dari kemurnian bahan. Apakah bahan yang kami pakai 100% terbuat dari keramik atau tidak, atau adanya campuran material lain pada bahan penggorengannya. Dan yang ketiga, mengingat sifat keramik adalah sebagai isolator, di mana susunan elektron valensinya terikat sehingga tidak dapat bergerak dengan bebas. Kalor yang masuk tidak mudah untuk keluar. Oleh karena itu, didapat bahwa acuan akurasi yang didapat sebesar 66% dari kajian literatur. Nah, apa sih kesimpulannya? Nah, kesimpulannya, material penggorengan diteliti menggunakan alat kontrol pematik otomatis yang telah dibuat untuk menemukan nilai K dari persamaan konduktivitas termal. Nilai dari konstanta konduktivitas termal dipengaruhi oleh ketebalan penggorengan, luas penggorengan, dan waktu yang dibutuhkan untuk minyak goreng untuk mencapai 170 derajat Celcius. Semakin besar ketebalan penggorengan, maka semakin besar nilai konstanta konduktivitas termal. Semakin besar luas permukaan dan waktu yang dibutuhkan untuk minyak goreng mencapai 170 derajat Celcius, maka semakin kecil nilai konstantanya. Nah, semakin besar nilai akurasi konduktivitas termal, maka semakin murni suatu material penggorengannya. Hal ini disimpulkan berdasarkan adanya analisis terhadap bahan yang digunakan. Nah, di mana kemurnian suatu bahan ini yang diujikan, yang ada di sampel, itu memengaruhi nilai konduktivitasnya. Apabila bahan yang diuji cobakan murni, maka nilai konduktivitas termalnya akan sesuai dengan yang diinginkan. Apabila ada campuran bahan lain, maka bahan lain tersebut tidak akan terhitung dan menyebabkan ketidaksesuaian data pada bahan yang seharusnya diuji cobakan. Keadaan lingkungan juga mempengaruhi akurasi karena suhu awal minyak goreng itu disesuaikan dengan suhu pada lingkungannya. Nah, setelah kita mengetahui kesimpulannya, apa sih saran untuk kedepannya? Nah, setelah melakukan penelitian, kami ingin menyampaikan saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih baik. Pertama, kedepannya peneliti dapat melakukan variasi metode agar dapat membandingkan hasil uji coba dengan metode yang berbeda dan menambah referensi untuk pengambilan nilai K-nya. Kedua, kedepannya dapat mencari material yang murni yang tidak ada campuran bahan lain agar meningkatkan ketepatan akurasi datanya. Dan yang ketiga, menggunakan alat yang lebih modern agar mempermudah dalam pengambilan datanya.